Bab 105. Tentu saja, ujar Kenzo tersenyum dengan bangga melihat ke arah Naira. Sumpah ya, gedek banget kalau Kenzo lagi ngomong bahasa asing, berasa kayak kambing congek. Gumam Naira dalam hati, membalas tatapan Kenzo dengan wajah kesal. Baiklah Nona cantik, kita mulai, ujar Ricardo membawa Naira ke ruang pemeriksaan yang sudah ada asisten wanitanya. Kenzo yang merasa penasaran pun ikut masuk ke dalam ruangan. Kenzo melihat Dr. Ricardo memulai pemeriksaan Naira dan baru saja akan menyentuh perutnya. Ricardo, kau sedang apa? Pakik Kenzo menghempaskan tangan Ricardo. Tuan Kenzo yang terhormat, kalau aku tidak menyentuh bagaimana bisa aku memeriksa kandungannya? Gerutu Ricardo dengan wajah kesalnya. Biar dia saja yang melakukannya, ujar Kenzo menuju ke arah asisten Dr. Ricardo. Kalau dia yang kau suruh memeriksa istrimu, lalu untuk apa aku dijemput kemari dengan menggunakan pesawat pribadimu itu? Ujar Ricardo masih dengan wajah kesalnya. Kalau aku tidak menjemputmu, maka kau tidak akan kerja dan hanya makan gaji buta dariku, ujar Kenzo dengan wajah datarnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Berurusan denganmu pasti sangat melelahkan, gumam Dr. Ricardo menghela nafasnya dengan berat. Naira yang sedari tadi mendengarkan perdebatan antara Kenzo dan Dr. Ricardo pun akhirnya merasa kesal. Kenzo, aku ini datang kemari untuk diperiksa, bukan sedang ingin mendengarkan kalian berdebat, ujar Naira, membuat Kenzo terdiam. Dr. Ricardo yang mendengarkan Naira berbicara pun tersenyum. Ricardo merasa sangat bahagia karena pada akhirnya ada seseorang yang bisa membuat Tuan Kenzo Alberto jinak. Hasil dari USG tadi semuanya baik dan tidak ada yang perlu dirisaukan, ujar Ricardo memberikan hasil USG pada Naira. Lalu, kenapa istriku belum hamil? Tanya Kenzo dengan semangat. Mungkin karena kau yang kurang bertenaga, ujar Ricardo dengan senyum yang menyeringai. Kau mau mati ya? Ujar Kenzo dengan dingin. Aku hanya bercanda, seru Dr. Ricardo dengan tertawa kecil membuat Kenzo kesal. Jabatanmu besok akan kuturunkan, kau catat itu Jim, ujar Kenzo dengan datar. Baik tuan, ujar Jimmy sama dengan wajah datarnya. Aku hanya bercanda, kenapa kalian serius? Gumam Dr. Ricardo. Tuan Kenzo yang terhormat, aku minta maaf, ujar Dr. Ricardo dingin. Sungguh-sungguh dengan wajah memelasnya. Kalau jabatanku diturunkan, otomatis pemasukanku jadi menurun, sedangkan aku punya 4 cicilan mobil, gumam Ricardo dalam hati. Dr. Ricardo kemudian mencari akal agar dapat terselamatkan dari situasi yang menyulitkannya. Aku punya usul agar istrimu cepat hamil, ujar Dr. Ricardo tersenyum. Katakan, ujar Kenzo. Kalian bulan madu lah. Kalian belum bulan madu kan? Tanya Dr. Ricardo, membuat Kenzo terdiam. Dirinya baru sadar selama ini belum pernah mengajak Naira berbulan madu. Waktu itu pergi ke negara B karena Kenzo sedang melakukan operasi melepaskan vaksektominya. Kenzo pun tersenyum mendengar usulan Dr. Ricardo. Melihat senyum Kenzo, Dr. Ricardo bisa bernafas dengan lega. Kenzo pun melirik ke arah Naira. Bagaimana sayang? Tanya Kenzo ke arah Naira. Naira yang dari tadi diam karena tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Kenzo dan Dr. Ricardo hanya bengong. Bagaimana apanya? Tanya Naira balik, membuat Kenzo tersadar bahwa dari tadi dirinya dan Dr. Ricardo berbicara bahasa asing. Ayo kita pulang, ujar Kenzo menggandeng tangan Naira. Tapi Kenzo, ada yang ingin kutanyakan pada Dr. Ricardo, ujar Naira, tapi Kenzo diam saja. My brother, bagaimana dengan yang tadi? Kau tidak serius kan akan menurunkan jabatanku? Tanya Dr. Ricardo yang hanya dijawab seringaian oleh Tuan Kenzo. Tidak mendapatkan jawaban dari Tuan Kenzo, Dr. Ricardo langsung menarik dengan Jimmy. Hei, kau jangan memasukkan omongan Tuan Kenzo tadi di dalam agendamu,
Seru Dr. Ricardo memohon pada Jimmy. Kau tidak akan diturunkan jabatan, tapi kau akan dipecat sebagai seorang sahabat, ujar Jimmy bercanda pada Dr. Ricardo. Dr. Ricardo pun hanya tersenyum kecil pada Jimmy. Kenzo dan Naira itu kemana? Gumam nyonya besar di dalam mansion yang tampak sangat kesal karena dari tadi Naira dan Kenzo belum juga pulang. Karena nyonya besar ingin sekali membawa Kenzo ke mansion kedua untuk bertemu dengan Jenny. Dari tadi nyonya besar sudah menghubungi Kenzo, namun ponsel Kenzo tidak juga diangkat, membuat nyonya besar semakin kesal. Aku benar-benar harus punya rencana yang matang untuk bisa membuat Kenzo menerima Jenny dan membuat gadis kampung itu angkat kaki dari mansion ini. Gumam nyonya besar dalam hati. Tadinya aku pikir tidak apa-apa gadis kampung itu tetap menjadi istri Kenzo. Tapi yang aku lihat sekarang, rasanya tidak mungkin Kenzo mau menikah lagi kalau masih ada gadis kampung itu. Jadi aku harus menyingkirkannya dulu. Gumam nyonya besar pada dirinya sendiri. Tadi, apa yang kau mau tanyakan pada dokter cabul itu? Ujar Kenzo. Oh, tadi aku hanya ingin bertanya apa dia sudah mempunyai kekasih apa belum? Ujar Naira membuat Kenzo langsung menatap Naira dengan tajam. Apa kau tertarik padanya? Jangan harap kau bisa berpaling dariku, seru Kenzo dengan nada suara yang terdengar berat. Ish, kau ini penjembur sekali, gumam Naira. Aku hanya ingin menjodohkannya dengan temanku Novi, ujar Naira sambil mengelus pipi Kenzo dengan lembut. Lupakan saja, temanmu itu hanya akan jadi hidangan pembuka saja bagi Dr. Ricardo cabul itu, ujar Kenzo. Hidangan pembuka? Maksudnya? Tanya Naira dengan tidak mengerti. Aku bilang lupakan saja, ujar Kenzo. Kenapa tidak kau kenalkan saja pada Jimmy? Tanya Kenzo membuat Jimmy terbatuk-batuk. Dia itu jomblo akut, ujar Kenzo dengan wajah datarnya membuat Jimmy menghela nafasnya. Kau itu sombong sekali, Tuan. Kau lebih parah dariku karena diselingkuhi oleh Nyonya Angel, gumam Jimmy dalam hati. Oh iya, kenapa aku tidak kepikiran ya? Ujar Naira. Kau tahu, Novi itu sangat fans sekali padamu. Novi berharap mendapatkan kekasih yang sama persis dengan dirimu. Jimmy kan seperti kopiannya kamu, ujar Naira dengan gembira. Kopian? Tanya Kenzo. Kau itu kan sama persis dengan Jimmy, ujar Naira. Aku sama persis dengan Jimmy? Apa kau tidak salah? Aku lebih ganteng darinya, seru Kenzo menatap Jimmy yang duduk di depan, yang sedari tadi hanya diam saja, padahal sedang menjadi bahan pembicaraan antara Naira dan juga Kenzo. Kau yang salah, Tuan. Akulah yang lebih ganteng dari Anda, gumam Jimmy dalam hati dengan tersenyum kecil. Tentu saja suamiku ini lebih ganteng dan lebih tampan, ujar Naira mencubit kecil pipi Kenzo. Kau itu benar-benar tidak mau kalah dari orang lain, gumam Naira dalam hati. Kau dengar, Jim? Aku lebih ganteng darimu, seru Kenzo tersenyum bangga. Iya, Tuan, jawab Jimmy dengan singkat, tidak mau berdebat dengan tuannya karena tahu pasti dialah yang akan kalah. Tapi Jimmy itu manis dan cute, seru Naira pada Kenzo membuat Kenzo langsung tertawa. Kau dengar itu, Jim? Kau dibilang manis, pakai Kenzo sambil tertawa. Jimmy yang mendengarnya hanya tersenyum kecil. Terima kasih Nyonya, setidaknya aku dibilang manis, gumam Jimmy dalam hati. Loh, memangnya kenapa kalau manis dan cute daripada kau galak dan dingin? Ceplos Naira langsung menutup mulutnya dengan tangan. Kau bilang apa? Tanya Kenzo. Tidak, aku tidak bilang apa-apa, ujar Naira menutup keningnya dengan tangannya karena pasti Kenzo akan menyentil jidatnya lagi. Lepas tanganmu, perintah Kenzo. Namun Naira menggelengkan kepalanya, masih menutup jidatnya itu. Kenzo langsung mencium bibir Naira dan Naira pun langsung refleks melepaskan tangannya. Pletak. Au, Kenzo, sungut Naira dengan kesal. Kenzo yang melihat Naira kesal tertawa senang penuh kemenangan. Kau bilang aku dingin dan galak, seru Kenzo. Aku yang hangat dan baik,
Hanya kau yang bisa merasakannya saat kita diranjang. Goda Kenzo membuat wajah Naira langsung memerah menahan malu. Naira pun mencubit pinggang Kenzo. Kenzo pun meringis kecil yang diikuti oleh suara tawa karena merasa lucu melihat Naira yang sedang malu. Jimmy yang mendengar percakapan Tuan dan nyonyanya itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dunia serasa milik mereka berdua, yang lain pada ngontrak, gumam Jimmy dalam hati.